Halo, selamat sore pemirsa Bisnis Bandung. Ketemu lagi dengan saya, Alit Suwirya di acara OCES, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Udah lama banget ya kayak nggak ketemu. Terakhir saya live tuh kalau nggak salah lebih dari 2 minggu yang lalu. Akhirnya hari ini kita live lagi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu teman saya kuliah dulu, namanya Yuanda atau saya panggilnya Nanda. Nah, Nanda ini sekarang punya bisnis yang sangat menarik. Di masa pandemi ini kayaknya laris banget karena dia bikin rendang dibungkus kayak snack gitu, jadi itu bisa dikirim agak jauh gitu ya, pengirimannya jauh dan bisa tahan lama sampai 1 bulan katanya. Namanya rendang ras. Nah, si rendang ras ini cocok juga untuk yang traveling katanya. Kalau misalnya mau traveling kemana, tinggal beli nasi pakai rendang ini gitu. Jadi kalau yang keluar negeri gitu kan agak susah. Kalau yang teman-teman yang muslim mau cari makanan halal ya tinggal bawa rendang ini aja. Bisnis cukup menarik kalau menurut saya karena dibungkus kayak snack padahal ini makanan berat. Dan ini juga sehat, nggak pakai bahan pengawet, tapi bisa tahan lama sampai 1 bulan. Menarik ya? Saya juga nggak ngerti tuh. Nah, hari ini kita akan ngobrol kayak gimana bisnisnya, terus kok dia berani memulai, karena setahu saya sih Nanda ini kerja di oil and gas company terakhir ya, tapi nggak tahu gimana dia sekarang menggeluti beberapa bisnis, salah satunya adalah rendang ras ini. Produknya juga macam-macam, nggak salah ada 4 jenis, itu juga bagus-bagus barangnya. Ya kita lihat nantilah, kita mesti tunggu untuk ngobrol-ngobrol, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang buat mau memulai usaha. Jadi kalau mau mulai usaha itu kan kadang-kadang kita cari nih, bis kayak gini jalan gak ya, kayak gitu kan, atau modal kayak gini cukup nggak ya, modalnya segini kita mau mulai bisnis misalnya, padahal modal cuma karyawan cuma berdua sama istri misalnya atau sama mertua kan. Jalan nggak ya, ada yang beli nggak ya produk kayak gini. Nah, nanti kita akan ngobrol ya. Mana namanya. Tapi saya juga pernah dengar ya salah satu buku, judulnya, pernah baca kalau nggak salah, buku itu judulnya One Minute Millionaire kalau nggak salah ya. Ya, judulnya nggak penting lah, intinya isi bukunya itu adalah untuk memulai sesuatu kita cuma perlu mengerti tentang 15% dari hal tersebut. Jadi nggak usah ngerti semua, kita pun cuma ngerti 15%, cukuplah kita bisa berani mulai bisnis itu atau usaha atau anything, olahraga, seni. Kita cuma bisa ngerti 15% aja, jalan kayak gitu. Apalagi kita ngerti cukup banyak ya, kalau kita cukup ahli, udah punya pengalaman, berani aja jalan gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, kalau Yuanda atau Nanda mulai bisnis rendang ras nih, kenapa berani gitu? Startnya apa, modalnya berapa, atau apa aja modalnya, bukan berapa ya, tapi apa aja modalnya sehingga dia bisa berani jalanin bisnis rendang. Halo Nan, belum muncul ya? Memang bisnis frozen food juga lagi naik ya. Maksudnya makanan yang siap saji gitu. Yang dikirim terus dimasak, diangetin di rumah, dimasak kembali lah kurang lebih ya. Yang dikirim setengah matang terus dimasak lagi, itu lagi naik. Kalau ada yang ngikutin, kita pernah ngobrol juga sama pemilik restoran Doa Mande. Itu restoran Padang offline. Ada restonya maksud saya. Dia juga sekarang bikin frozen food ayam pop kalau nggak salah. Jadi dikirim, tinggal bisa masukin kulkas, tinggal diangetin. Nah, kalau rendang rasnya saya nggak tahu dimasukin kulkas apa enggak ya, nanti kita tanya. Tinggal diangetin, beres. Diangetin udah deh, beres. Banyak banget yang masuk ke bisnis kayak itu. Bisnis frozen food tuh lagi naik. Ya karena masa pandemi masih dibatasin, walaupun restoran udah buka, tetap aja banyak yang khawatir kan untuk masuk, untuk datang berkunjung ke restoran.
terutama yang berisiko ya, yang berisiko, yang punya penyakit bawaan, yang udah usia, tapi pengen menikmati makanan yang ada di restoran itu, makanya dibuat versi frozen foodnya biasanya gitu. Rantainya juga cukup panjang, rantai ekonominya kalau bisnis frozen food ini, dari produksi, terus ada biaya pengiriman, maksudnya yang terlibat dalam rantai ekonomi ini cukup panjang kalau menurut saya sih. Ada yang dari beli bahan bakunya kan, sampai dimasak, jadi sampai ke customer. Oke, ini udah masuk. Mudah-mudahan internet lancar. Halo Nanda. Wih. Halo. Mantep. Dari cahaya dulu nih. Kami kayak internetnya bagus nih. Lancar nih. Iya, kayaknya kan lancar-lancar nih. Ya, di mana Nan posisi Nan? Posisi di rumah. Di BSD ya? Iya. Oke, mantap. Tadi aku udah buka sih dikit. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya Nanda nih. Rendang ras, keren banget nih. Boleh ceritain nggak Nan? Lu dulu kerja kan ya Nan ya? Di oil and gas kalau nggak salah ya? Iya. Kalau kerja dulu sejak 2010 kerja di oil and gas. Terus gimana ceritanya bisa masuk ke bisnis tiba-tiba gitu? Kalau bisnis sebenarnya, kalau bisnis secara umum ya mulai terjun itu ya saat sambil kerja oil and gas itu sih. Oh gitu, udah mulai. Jadi sambil kerja bisnis juga. Saat kuliah juga udah ada di kecil-kecilan. Lu dulu ikut Tokema ya, kalau nggak salah ya? Ya, Kokesma. Kokesma ya. Usaha nih emang nih. Cuman dulu kan waktu zaman kuliah itu bisnis kecil-kecilan sama mantan pacar sih, mantan pacar. Maksudnya jadi istri apa enggak? Apa mantan? Jadi istri enggak? Kalau jadi istri kalau enggak. Keren nggak jadi istri, bahaya juga kalau diceritain. Bahaya. Iya, jadi dulu ada bisnis kecil-kecilan, dulu sempat bisnis kain batik. Habis itu saat udah mulai kerja oil and gas itu juga udah bisnis baju bayi itu kecil-kecilan, iseng-iseng aja gitu. Oh, itu masih lanjut sampai sekarang ya, baju bayi kalau ya, baju bayi ya? Baju bayi lanjut sampai sekarang. Habis itu kan kerja dari 2010 sampai 2015, itu akhirnya berhenti kerja dan lanjutkan S2. Selesai kuliah S2 itu malahan pas lagi kondisi oil and gas lagi buruk gitu ya, 2016 masuk buruk. Lo S2-nya oil and gas juga kan? Iya, petroleum engineering dulu. Wih, di waktu yang salah ya S2-nya ya? Di waktu yang salah. Waktu balik juga kondisi masih belum baik. Akhirnya kan sempat nganggur, nggak ada, bingung mau ngapain. Akhirnya udah sama istri memutuskan kan, udah kita lanjutin aja bisnis yang dulu pernah dilakukan. Bener, keren. Ada bisnis baju bayi. Nah, setelah itu sempat sampai waktu tahun 2017 itu mulai kerja lagi, tapi itu di bidang IT aku. Jadi konsultan SAP. Jadi sampai akhirnya awal 2019 akhirnya berhenti, itu benar-benar ya, kira balik full bisnis lagi. Ya, keren. Nah, terus kalau rendang ras nih sebenarnya idenya gimana sih Nan? Bisa bikin rendang dalam kemasan. Idenya dari mana awalnya? Kalau rendang ras itu sendiri sebenarnya itu saat lagi kerja di bisnis waktu di bidang IT itu. Itu tuh aku kan
sambil apa juga pengen buka usaha gitu rasanya, usaha sesuatu yang lebih apalah, pengen nambah usaha. Dan saat itu juga kebetulan eh, mamaku itu lagi ada di Jakarta kan. Oh, oke. Beliau pindah dari waktu sebelumnya tinggal di Duri, pindah ke Jakarta. Dan aku sendiri merasa itu kan mamaku tuh waktu di Duri itu dulu kan, waktu di Duri itu mamaku tuh sebenarnya bisnis makanan, bisnis kuliner juga. Oh, udah jago ya. Udah jago, ilmunya udah banyak gitu, ilmu masaknya kan. Tapi saat pindah ke sini sama sekali nggak kepakai kan, kasihan kan. Jadi diakomodir nih. Diakomodir. Keren. sebagai anak yang baik kan. Kalau menurutku ya enak banget gitu kan. Sayang kalau hanya terpendam gitu aja. Ya, kemampuannya ya. Aku ngomong sama mamaku kan, gimana nih kalau kita bisnis makanan aja, apa nih. Akhirnya pernah dulu sempat beberapa makanan coba, akhirnya jatuh itu ke rendang. Karena ya yang paling utama itu kan kenapa dari ke rendang itu karena ketahanannya itu sendiri gitu. Akhirnya jadi nggak begitu repot lah untuk memulai mengerjakannya gitu. Oke. Karena ketahanannya sama intinya lebih simpel lah ya gitu ya, Nan ya. Iya. Lebih enak untuk dikemas. Lebih enak dikemas, lebih mudah dikemas. Oke. Terus sekarang produk rendang ras ada berapa nih, Nan? Kan selain rendang ada juga. Apa? Selain rendang ada juga kan, maksudnya ada paru kalau nggak salah apa? Jadi kalau rendangnya sih ada banyak ya, ada rendang daging, itu pun sekarang ini dibikin 2 versi. Oke, yang pedas dan nggak pedas. Oke. Karena kan kenyataannya banyak yang pelanggan itu yang nanyain kan gitu, bisa nggak untuk anak-anak gitu. Akhirnya banyak yang nanya itu, akhirnya ya kita coba akomodir untuk itu. Akhirnya dibikin yang versinya yang nggak pedas gitu, yang benar-benar tingkat pedasnya itu minim banget, cabenya minim. Habis itu ada rendang paru. Oke. Rendang jengkol. Itu kalau yang nggak pedas tuh hanya khusus di rendang daging aja. Daging aja yang nggak pedas. Jadi itu 4 itu yang yang termasuk penjualan yang best sellernya. Ada juga itu kami bikin rendang ayam dan rendang ikan. Sama terakhir baru-baru ini lagi penjajakan itu bikin dendeng. Oh, bikin dendeng. Gila, banyak banget nih. Pokoknya ibunya jago banget. Ikan juga ada. Aku belum pernah ya. Gimana? Rendang ikan tuh ada juga ya? Aku belum pernah ya ikan ya. Ada. Ikan sebenarnya kalau ikan laut apa ikan tawar? Ikan laut. Ikan laut. Oh. Apa itu ikan? Kalau di kampungku bahasa ikan gambolo, kalau sini apa? Ikan kembung, ikan apa namanya? Oh, bahasa Padangnya ikan gembul gitu. Oh. Gambolo. Oke. Nanti cari lah nama pokoknya di Padang ikan gambul. Ya kan sebenarnya kalau di kampungku sendiri sebenarnya ada rendang iti, rendang telur. Rendang iti banyak sih, ada. Cuman belum mencoba ke sana penjajakannya lagi. Ntar orang baru belum banyak yang kenal juga ya, harus diperkenalkan lagi. Kayak marketing lagi ntar harus ini. Terus itu cara pembuatannya gimana, Nan? Kok bisa tahan sampai berapa lama sih? 1 bulan? 1 bulan. Kalau rendang daging itu 1 bulan. Itu pembuatannya sendiri sebenarnya ya itu kan mulai dari masak santannya, masak bumbunya, dagingnya semacam itu bisa makan waktu itu bisa sampai 6 jam sampai 8 jam sebenarnya itu. Itu baru tiap awal. Itu tuh biar karena tahan lama itu biasanya itu karena kadar airnya itu sendiri udah diusahakan sangat rendah lah gitu. Oke, kadar airnya sangat rendah. Sama packing jadi kali ya. dengan packingnya di vakum.
untuk apa kan mengurangi kemungkinan tumbuhnya bakteri nama jamur di situ. Oke, oke. Mm. Tapi berarti nggak pakai bahan pengawet atau bahan yang lain selain bahan rendang itu aja? Iya, itu nggak ada bahan tambahan pengawet, nggak ada, cuman Sehat bumbu. kan ya? Bumbunya aja. Oke, Iya. oke, oke. Nah, terus kalau target pasarnya sendiri, Nan, rendang ras itu Hmm. targetnya sih, target utamanya. Untuk yang beli rendang ras nih orang yang kayak gimana? Ah, target pasarnya itu sendiri sebenarnya kalau rendang ras ini lebih ke itu ya, orang-orang yang hobi traveling biasanya. Oh, traveling ya, oke. Karena yang banyaknya itu yang hobi travel, yang sering traveling kemana-mana. Hmm. Habis itu orang-orang yang pergi umroh biasanya. Hmm. Oh, yang pergi Eh, umroh ada ya, juga, bener ya? ada juga yang membelikan untuk stok anaknya, biasanya anaknya kuliah di luar negeri. Ada yang kemarin tuh yang ngirim anak untuk anaknya di pesantren, stok anak di Oh, pesantren. iya, benar. Eh, Nah, kalau ke luar negeri bawa itu bisa, Nan? Bawa makanan untuk makan pribadi gitu bisa ya? bisa bisa. Bisa Jadi ya? Oh, enggak. eh, oh banyak cocok. sih yang banyak bawa ke luar negeri, jalan-jalan ke mana aja kemarin tuh, ada ke yang Eropa, ke Jepang, minta kirim ke Jepang. Banyak. Oh, kalau yang dari rendang ras dari lo yang ngirim sendiri juga ada, Nan? Jadi lo ngirim ke Jepang itu ada juga? Kalau kalau ngirim secara pribadi langsung dari rendang ras keluar belum ada lagi, Belum ada. masih Ke customer perlu bisa masih bawa berarti ya? customer bawa keluar sebelum mereka Oh, berangkat biasanya. pesan dulu. Oke, oke, oke. Eh, Harganya berapa, Nan? makanya juga harganya itu sendiri Lo udah kalau barangnya untuk liatin dong. ini kalau ini rendang rendang apanya, rendang dagingnya. Oke, itu harganya berapa, Nan? Eh, yang ini rendang daging itu 69.000. Oh, isinya Isinya tuh untuk 200 gram daging. 200 gram 200, daging. 200 gram apa? Berat bersih 200 gram Berapa daging sih dan 200 bumbu. gram? Ini rendang 60 paru. paru. Nah, paru harganya Hmm, gimana? Sama. sama. Sama 69 Ada ribu. juga. Oke. Ada rendang apa juga? Rendang yang air, Bentar, bentar. Gangguan bentar. Gimana gimana? Yang dengan apa lagi, Nan? rendang jengkol sama apa nggak bawa sih? Rendang jengkol nggak bawa. Harganya berapa nih kalau rendang kok? Jengkol 39.000. 39 ribu. Oke. Nah, Harganya range-nya berarti paling rendah berapa, Nan? range yang paling rendah tuh ada yang aku jual juga, itu yang versi rendang daging 100 gram. Oh, jual juga. Berapa itu? Ada 39.000 juga. Oh, dari 39 sampai Hmm. 69 ya. Heeh. Oke, oke. Good, keren nih, keren. Harganya masih masuk kantong banget. Ya, Ya biasanya lumayan lah untuk di apa di perjalanan kan, kadang itu kan susah kan, apa ada orang-orang yang kesulitan cari makan apa kan, iya, benar. makanan daerah tertentu Iya, gitu kan. benar. Banyaknya kayak gitu jadinya, dibawa rendang untuk Hmm. Kalau orang juga pergi kemana-mana, biasanya kalau susah makan nyari warung Padang kan gitu kan. iya. Karena udah tahu Jadi makanan tiap malam isinya itu aja kan. hmm, Udah udah sesuai perut lah gitu kan. lidah apa udah biasa. Terus eh, Hmm. cara marketingnya selama ini gimana nah kalau rendang ras? Kalau marketing sih masih lewat dari iklan, dari apa ya, dari sosial media, Oh, Facebook lepas. sama Facebook, IG, sama lewat apa namanya, dari marketplace. Hmm. Di Hmm. Facebook sama IG masang ads juga nah. Masang Ada masang MVS. ads juga. Ada masang ads juga. Ah, Wah, kalah. iya. Kalau di apa namanya? Di marketplace pakai semua? Apa beberapa aja? Marketplace yang dipakai apa aja? Yang aktif tuh Shopee sama Tokopedia. Shopee, Tokopedia ya, market leader sekarang ya. Ah, iya itu yang paling besar. Bener. Semua pakai itu. Ah, Traveler. Oke. Nah, sekarang kalau yang tadi kan tim masaknya tuh ibu ya, tim masaknya. iya, Ibu nih jagoannya. Terus timnya berarti ibu sama lu doang, sama istri gitu. Bertiga tuh gimana? Nah? sama bertiga sama istri. Jadi kayak yang bagian apa, khusus masak itu tuh dari ibuku.
Aku tuh lebih fokus ke kayak desain packaging, habis itu iklan. Itu berdua sama istri biasanya yang ngerjain itu. Tuh, desain packaging iklan Sama lo yang gede. desain packaging, iklan, sampai juga pengiriman juga ngurusin sini juga. Oh gitu. Karena masih apa padat karya lah gitu. Mantap, mantap. Jadi sekarang fokus usaha nanti nggak sambil kerja ya, sama sekali nggak sambil kerja ya. Enggak, benar-benar Nggak lah, fokus ke usaha aja. nggak kepegang kalau sambil kerja gitu mah ngurusin itu. Packaging, desain, wah luar biasa ya. Terus rencana ke depannya gimana nih? Maksudnya apakah pengen scale up atau buka reseller, masuk ke Ya, supermarket mungkin? ya sih pengennya sih gitu ke apa ya? Pengennya di scale up kan meningkatkan jumlah produksi habis itu. Yang pertama sih mungkin apa ya mungkin membangun apa kayak kayak toko front line-nya gitu di mana Oh, tempat bikin mulai untuk store ya? pemasaran juga kan. Karena Hmm. yang makanan tuh kadang kan orang juga pengen datang melihat langsung Ya. gitu. Oh, Pengennya ada toko sendiri, dapur sendiri. oke. Jadi itu pertama. Yang kedua ya pengen scale up tuh sebenarnya dulu tuh awalnya pengennya tuh kayak bisa menyuplai kayak ke apa tur-tur haji gitu. Oh iya bener tuh. Tur umroh itu biasanya pangsa pasar yang bagus sebenarnya kan untuk gitu. Cuman Ya. di kondisi corona gini kayaknya apa ya lagi benar-benar lagi diam aja semua ya stagnan untuk masalah itu ya. Oh. Tapi itu bagus juga tuh Nan. Jadi ada kan bisa dipaketin tuh, misalnya paket tour umroh dapat apa aja kan. Nah, tambah dapat Iya, rendang 2 pieces atau 3 pieces kan, misalnya tiga uh, tiga rendang itu kan bisa juga dipakai. pengennya mencari ke depannya kayak gitu gitu. Kalau ada yang mau jadi distributor terbuka kan Nan? Nanti maksudnya setelah masa pandemi ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah tuh Nah, aku jadi distributor. aku punya klien umroh di sini banyak nih yang mau iklan. Buka cabang di Bandung gitu ya. Ke sini aja kirimin. Kalau 1 bulan. Eh, Tapi orang umroh berapa minggu Nan ya? 2 minggu ya? apa? Umroh itu berapa minggu ya? Umroh 10 hari sampai Wah, 2 minggu biasanya. berarti tuh waktu pengirimannya tuh harus pas banget kan? Karena tahannya sebulan kan? Hmm. Harus Hmm. pas 3 hari sebelum berangkat gitu ya. Hmm. Benar-benar tuh bagus juga tuh. Kalau masuk supermarket kira-kira bisa nggak Dan? Kalau dengan tahan segitu ya? Tahan 1 bulan gitu ya? Kayaknya sih bisa masih masuk kayaknya kalau Mas, supermarket. supermarket 1 bulan oke sih ya. Oke juga tuh, nah aku juga bisa tuh masukin supermarket sini tuh di Bandung nih. Kita ada kerjasama nih, Nan. Mungkin Bandung TV Group apa? nih ada. Bandung TV Group nih ada kerjasama. Hmm. Iya. Intinya kita membantu lah klien yang masukin ini karena dia masuk ke Bandung, kita bantu masukin ke supermarket. Ada satu supermarket sama beberapa apotek itu kita masukin barang, tapi tahannya lama Hmm. sih memang. Dan itu lumayan jalan. Setiap Hmm. supermarket, tahu kan? Setiap Budi supermarket yang setiap Budi itu kita Bisa masuk. Nanti kalau misalnya ini rendang ini mungkin juga masuk. bisa Heeh. bisa jajaki dulu ya. Jadi ya bisa nih. Wah, tahu lah. Bulannya ini triknya itu nggak bisa lebih kan? Tahannya nggak bisa lebih dari sebulan. Kalau apa ya percobaan pribadi sebenarnya Heeh. itu tuh sebulan lebih bisa tahan. Oh bisa tahan. Cuma ini Teman safety rekomendasi factor ya. kan kadang safety faktornya ada. Mesin nih. Kayak pelajaran dulu kan safety faktornya. Safety factornya ya. 1 bulan oke sih. Bisa sebenarnya Soalnya kalau di supermarket Pengalaman itu kan gimana? Pengalaman lu berapa pengalaman kali? apa pengalaman waktu zaman kuliah kan sering tuh bawa rendang kan setiap apa awal semester kan pulang dari kampung gua itu biasanya sampai akhir semester masih ada biasanya masih sisa masih dimakan dan Terlalu. dan alhamdulillah nggak ada Baik-baik sakit aja. perut lah gitu baik-baik aja. Ini itu terlalu 6 bulan. Soalnya kalau di supermarket itu kan ada 2 jenis barang. Pertama yang makanan basah kalau di Setiabudi itu ya supermarket. Ada makanan basah kan. Jadi misalnya kayak apa lontong, lemper, kue-kue basah lah. Ada juga itu. Terus ada makanan kayak cap gomeh gitu-gitu. Aku pernah beli di sana. Itu kan makanan yang fast moving ya, yang cepat banget gitu.
Terus Hmm. ada juga yang agak lama. Nah ini kalau 1 bulan ini kan agak sedang ya. Nggak cepat Ah, 2 hari 3 hari busuk. Ada yang sedang nih. Nah yang sedang ini aku belum tahu sih. Ntar aku tanya deh sana deh. Kalau bisa dimasukin oke juga tuh. Yang kalau sedang. kedepannya bisa sih sebenarnya ada apa kan teknologi sterilisasinya bisa ditambahkan di Oh situ. bisa ya, bisa ya. Karena kalau ditambah sterilisasi itu dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang udah ada berbisnis makanan itu bisa sampai 1 tahun itu ketahanan dari Tahun. Oh wah, itu rendang itu bang. sendiri. Itu mah udah pasti masih bisa Hmm. masuk. Itu mah. Apalagi Hmm. brand. Nah ngomong-ngomong, lu punya saingan gak sih Nan? Rendang ras ini punya saingan gak? Apa jangan-jangan lu pemain satu-satunya lagi di Enggak. ada Kalau di udah cukup banyak sih sebenarnya apanya. banyak ya? Oh, pemainnya. Cuma ya kalau rata-rata banyaknya itu sekarang nih rendang itu pengiriman kan dari Sumatera Barat langsung ya. Oh iya, lu punya kelebihan di situ. Nah, Dari jadi Jakarta. di sini nih kami di Jakarta apalagi di Tangerang yang mana itu dekat sama bandara internasional kan. Oh ya. Ah, jadi banyak juga sih itu yang wah Mas bisa dikirim nggak apa siang ini aku malam ini langsung harus terbang gitu banyak. Ke Akhirnya udah bandara. aku digojekin. Gojekin ke Ke bandara. apa ke gojekin ke hotel dia gitu. Oh ke hotelnya. Siang ini Oh harus terbang. iya benar. Oh punya kelebihan di situ ya, keren bener-bener. Benar-benar ditunggu di depan pintu apa kan pintu bandara ini. Cocok cocok bener nih. Keren nih bisa. Nah kalau berarti kalau ada apa ibaratnya kalau sterilisasi itu perlu mesin baru lagi nanti Nan ya? Ada Ada mesin barunya lagi sterilisasi. bisa itu kalau ada mesin itu Nan. Bener nih. Peluangnya lumayan. Hmm. Masuk ke Hmm. supermarket bisa. Karena kalau sekarang kan aku nggak tahu ya kalau nggak salah sih ada beberapa Pemda gitu bikin aturan nggak boleh Hmm. produknya yang besar-besar semua UKM harus ada di rangkul kayak gitu himbauan lah paling Hmm. nggak rangkul UKM untuk menjual produk juga di supermarketnya mereka Hmm. jadi ini begitu ini Dan masuk dia senang juga bisa dan masuk kalau salah di bandara sendiri juga mulai ada kan sebenarnya untuk apa spot UKM gitu. nah benar itu bisa dimanfaatin kebijakan pemerintah Hmm. mendukung kan jarang-jarang kebijakan pemerintah mendukung usaha kan misalnya kalau Oh, bisa iya. dimanfaatin lumayan. Nah, scale up bisa. Nah, terus terakhir deh, Nan. Kita sebentar aja Hmm. ngobrol. Cukup keren banget nih. Ada tips nggak buat teman-teman yang mau mulai bisnis atau usaha? Kalau tips sih sebenarnya yang paling pertama itu dijalankan dulu. Nah, bener, bener. Karena kejadian banyak itu sebenarnya kan susah tuh usaha apa tuh usaha tuh yang paling susah di memulainya gitu kan. Oke, memulainya ya. Kadang banyak sebenarnya ketemu orang-orang itu yang punya ide bagus banget untuk usaha, tapi nggak apa tidak pernah memulainya gitu kan, takut untuk memulainya. Hmm. Nah, yang penting dimulai dulu. Habis itu ya kadang lihat juga apa pusing-pusing mencari ide usaha apa. Kadang sebenarnya hal itu ada di sekitar kita gitu. Kayak contohnya kayak rendang res sendiri ini kan gitu. Sebenarnya pusing nggak idenya sendiri dari ya udah ada oh ibuku bisa masak. Itu mamaku bisa masak ini bisa bisa diajak kerjasama gitu. Akhirnya yaudah kita Langsung aja ya. resepnya ada langsung aja diajak. Hmm. Berarti modalnya ya modal berjalan aja hampir Nan ya. Kan karena masak ya alat masak, beli daging langsung laku kayak gitu aja ya. Hampir Iya nggak. kayak kalau ini rendang res ini sendiri mulai itu pakai apa? Pertama mulai itu pakai kuali-kuali kecil punya apa punya mamaku aja gitu. Ada aja kan? Iya akhirnya akhirnya apa karena kuali kecil nggak cukup akhirnya dikirim yang apa Nah, kuali besar punya mamaku dulu kan yang untuk masak dulu ya di apa benar. di kampung di Duri dulu dikirim sini dipakai akhirnya pakai itu jadinya jadi besar nanti Ya. dikit-dikit ditambah-tambah terus Ya gitu kan. Jadi mulai aja dengan yang ada kan kurang lebih gitu Nan ya. mulai apa yang ada di rumah aja dimanfaatkan dulu. Keren keren. Kalau desain lu bikin sendiri Nan ya? Desain maksudnya buat Nah Instagram. kalau di kayak untuk logo rendang ras itu sendiri tuh bikinnya itu waktu lagi di KRL
Oh gitu. Lagi apa kan lu bengong-bengong di KRL gimana, bengong ngapain di KRL nggak ada kerjaan, akhirnya gambar-gambar aja lah di apa di HP gitu. Dapat Oh, desainnya kayak gini-gini. gitu bener-bener Soalnya bener-bener apa kan, jalaninnya. dana minimum, jadi ya udahlah, kalau kalau membayar orang untuk bikin logo, desain sebagai gimana macam itu, Hmm. keluar lagi biaya kan, udah apa yang ada aja ilmu sendiri dipaksakan aja dulu. Tapi lu ikutan ini nggak? Maksudnya dalam hal marketing misalnya, kalau itu kan logo udah, produksi udah mama. Eh, Kalau marketing pernah ikutan course digital marketing atau baca buku apa? Ada yang bisa desain nggak? Kalau course digital marketing ada sih, ikutin yang kayak apa, Facebook Facebook Ads gitu, Ikut. Instagram Ads itu. Oke. Di range Habis berapa itu harganya dan harga course-nya? course-nya itu banyak sih sekarang, dari range 500-an sampai jutaan ke atas tuh ada gitu. Oke, oh, oh. Ada yang kelas online, biasanya mulai tuh kelas online gitu kan, ada Hmm. yang di kelas online juga. eh Habis itu apa lagi ya ilmunya? Ya itu sih, harus mencari apa, belajar kayak gitu tuh sekarang tuh nggak harus bayar juga sebenarnya, banyak kan yang share Ya, ilmu itu secara di gratis di YouTube ya, YouTube. oh, bener. Ah, Jadi sebenarnya nggak ada alasan nggak mulai bisnis ya. Produk ada di sekitar iya, kita, bener. Logo bisa bikin sendiri. iya, Kalau nggak bisa ikut mul, course mul, YouTube. mul, eh, mulai jualan juga itu tuh apa kan, sambil kerja masih, insya Allah masih bisa juga sebenarnya kan, Bisa, sambil sambil bener. jalan. Pelan pelan Keren, aja. keren. Kalau istri kerja nggak, Dan? Nggak, ikut fokus di sini juga? Enggak. Berdua Oh iya benar-benar dong. fokus diri. Oh, keren, keren. Oke deh. Sip, Nan. Thank you banget nih waktunya. 30 Oke. menit ngobrol. Semoga sukses terus bisnis rendang rasnya. Nanti info-info ya. Kalau sudah lengkap, kita mau coba kerjasama. Masukin Siap. di Bandung ya. Bener ini. Bener. Aku masukin Iya sini benar. coba. Iya. Coba tuh kita saling Kita menguntungkan. kita atur perizinannya semua dulu, Ya, oke. kelengkapannya. Biar lengkap, nanti aku maju ke sini. Thank you, Nan ya. Oke. Sukses terus buat podcast. Oke, makasih Lid. Nah, buat teman-teman yang baru join, kelewatan mungkin setengah-setengah, nanti video ini juga akan diupload di YouTube Bisnis Bandung, bisa dicek di YouTube Bisnis Bandung, bisa di-subscribe, nanti ada video tentang pembicaraan saya hari ini sama Yuanda, bagaimana Yuanda memulai bisnis rendang ras. Atau bisa cek juga di Instagram Bisnis Bandung, ada di IGTV yang di tengah, diklik, di follow dulu, terus diklik, bisa dilihat juga. Oke, makasih semua teman-teman. Selamat sore, semoga pembicaraan saya hari ini berguna. Sampai ketemu lagi.